est- akan menghasilkan estrogen dalam bentuk estradiol, di mana sel-sel estradiol ini akan berikatan dengan protein albumin dan globulin. Jadi pembawanya ada dua, ada protein albumin, ada protein globulin. Selain itu juga diangkut dengan menggunakan lipidal estrogen. Jadi ini adalah transport pengangkutan hormon estrogen. Nah, setelah ini diangkut, dilepaskan di pembuluh darah, maka pengangkutnya akan terlepas dan estrogen bebas ini akan menuju organ-organ bertemu dengan reseptornya. Di sini proses pertemuan ini secara molekuler dalam sel itu, estrogen akan berikatan dengan reseptornya, kemudian dia akan menempati masuk ke dalam inti sel, kemudian dia masuk ke dalam sistem replikasi di DNA ini, maka akan menghasilkan sinyal-sinyal bertahap, di mana sinyal-sinyal ini bisa memberikan sinyal-sinyal kepada sel-sel ini untuk melakukan metabolisme atau juga bisa melakukan proses apa yang disebut dengan apa yang namanya replikasi atau pembelahan sel untuk menjadi sel-sel yang lebih banyak lagi pada proses, terutama pada proses kehamilan. Kemudian yang kelima ada disebut dengan hormon progesteron. Apa itu hormon progesteron? Progesteron adalah hormon golongan steroid yang terbentuk untuk mempertahankan proses kehamilan dan mengatur siklus menstruasi. Progesteron ini dihasilkan di dalam korpus luteum, yang korpus luteum tadi kita ketahui adalah di sel ovarium. Bagaimana fungsi hormon progesteron ini? Jadi gini, seorang perempuan yang sudah mengalami masa pubertas akan ditandai dengan terjadinya menstruasi. Bagaimana sih sebetulnya proses menstruasi itu terjadi? Ternyata proses menstruasi itu sangat dipengaruhi oleh apa yang disebut dengan adanya atau peningkatan dari yang disebut dengan hormon progesteron. Di mana pada saat seseorang itu, misalnya seorang wanita yang sudah mengalami masa pubertas, maka akan terjadi peningkatan kadar hormon luteinizing yang akan memicu adanya ovulasi atau pelepasan sel telur. Nah, setelah terjadinya ovulasi atau setelah terjadinya pelepasan sel telur, pematangan sel telur di dalam sel-sel korpus luteum, maka sel-sel korpus luteum yang sudah menghasilkan atau melepaskan sel telur akan menghasilkan produk sampingan atau produk ikutan, yaitu hormon progesteron. Sehingga hormon progesteron ini akan menyebabkan endometrium menjadi reseptif atau menebal. Nah, jadi gini, pada saat sel telur dihasilkan oleh sel korpus, maka dia akan berjalan ke dalam apa namanya tuba Fallopi. Dalam tuba Fallopi ini dia sel telur ini akan menunggu sperma. Nah, apabila sperma ini datang akan terjadi proses pembuahan, maka begitu sel telur ini dihasilkan, sel telur ini akan diikuti oleh produksi progesteron. Fungsinya apa? Progesteron ini fungsinya adalah membuat lapisan dinding sel ini menjadi lebih tebal. Sehingga apabila terjadi proses pembuahan oleh sperma pada sel telur, maka proses implantasi atau masuknya sel-sel yang sudah dibuahi tadi akan menjadi lebih mudah. Ingat tadi pada pembahasan hormon Hashigi. Nah, pada saat ini sudah menebal, maka proses implantasi sel-sel
sel-sel blastosis atau sel-sel zigot ini akan mudah mengimplantasi atau menanam diri ke dalam dinding rahim atau endometrium. Nah, fungsi progesteron ini adalah untuk mempertebal dinding sel pada endometrium. Nah, pada proses tanpa adanya pembuahan, misalnya pada menstruasi, pada saat terjadinya ovulasi atau pematangan, sel telur dilepaskan dan tidak ada pembuahan oleh sperma, maka sel-sel progesteron ini akan menurun kadarnya. Sel-sel progesteron akan turun pada saat dia tadi diproduksi banyak, maka ini akan menebal dindingnya, dinding terus. Nah, pada saat sel telur tidak dibuahi, maka sel telur ini akan mati atau apoptosis, dan ini akan kematian ini akan merangsang akan merangsang, bukan merangsang ya, maksudnya gini, akan membuat progesteron itu stop, tidak diproduksi oleh korpus luteum. Gitu. Jadi pada saat sel telur tidak dibuahi, maka hormon progesteron itu berhenti diproduksi atau dikurangi produksinya. Nah, pada saat progesteron ini berhenti diproduksi, maka hormonnya akan turun. Progesteron akan turun, estrogen akan turun, sehingga akan memicu, kalau sudah turun progesteron, maka proses penebalan dinding sel ini akan berhenti. Nah, proses penebalan dinding sel yang dipersiapkan untuk menanamkan zigot akan berhenti, sehingga pada saat hormon progesteronnya turun, maka akan terjadi pecahnya endometrium atau pembuluh darah di endometrium yang kita sebut dengan haid, sehingga dapat akan setelah ini luruh, endometrium ini luruh yang sudah tebal dari luruh, maka akan dikeluarkan bersama haid, sehingga dinding endometrium ini akan regenerasi kembali dalam siklus haid berikutnya. Jadi fungsi hormon progesteron ini pada proses pubertas atau proses menstruasi adalah fungsinya, kalau dia meningkat, fungsinya adalah untuk mempersiapkan proses implantasi atau persiapan untuk menebalkan endometrium sebagai persiapan untuk tumbuh kembang janin. Kemudian kalau misalnya tidak ada proses pembuahan dan kadar progesteronnya tinggi pada fase proses ini yang disebut dengan proses penebalan dinding rahim, itu fungsinya ternyata membuat endometrium menjadi reseptif atau dia gampang bereaksi dengan zigot yang sudah dibuahi. Kemudian fungsi progesteron juga akan merangsang bersama dengan hormon relaksasi tadi, akan memperbesar kelenjar payudara. Makanya pada wanita-wanita yang memasuki masa menstruasi, pramenopause, pra menstruasi atau pada fase subur, maka biasanya payudaranya lebih berkembang, kemudian mengentalkan lendir pada dinding leher rahim atau serviks. Sehingga apabila pada masa progesteron ini meningkat, maka serviks itu lebih lendir dan akan menghalangi proses masuknya sperma. Nah, inilah masa-masa, kalau kita kenal mungkin masa tidak subur ya, karena di sini sudah mulai mengalami kematian sel dari sel telur. Bagaimana progesteron itu dibentuk? Lagi-lagi hormon-hormon kehamilan ataupun hormon-hormon masa-masa pubertas, masa kematangan itu semuanya sangat dipengaruhi oleh aktivitas dari hormon
yang dihasilkan oleh hipotalamus, terutama kelenjar-kelenjar pituitari, di mana kelenjar-kelenjar pituitari ini akan berikatan dengan folikel hormon, berikatan dengan reseptor di pituitari, dan pituitari ini akan menghasilkan luteinizing hormon. Luteinizing hormon ini akan dibawa ke dalam jaringan ovarium dan bereaksi dengan reseptornya di korpus luteum di ovarium, dan korpus luteum ini akan menghasilkan estradiol atau estrogen, kemudian juga menghasilkan progesteron, di mana progesteron ini akan berikatan. Bagaimana proses pembentukan progesteron ini, yaitu melalui proses sintesis di inti sel, di mana progesteron ini dihasilkan dari adanya kolesterol, kemudian berikatan dengan steroidogenik akut regulator protein sini, kemudian dia akan masuk ke dalam mitokondria, dihasilkan pregnenolon, dan akan melalui aktivitas dari 20 alfa hidroksiprogesteron akan dibentuk menjadi progesteron, dan progesteron ini yang akan berperan pada proses penebalan sel dinding pada proses pada masa atau siklus menstruasi. Kemudian hormon lain yang berperan pada proses kehamilan yaitu apa yang disebut dengan melanocyte stimulating hormone. Apa itu sebetulnya melanocyte stimulating hormone? Hormon ini adalah kelompok hormon yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis, hipotalamus, dan sel-sel kulit yang mempunyai peran penting untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet dan perkembangan pigmentasi dan pengendalian nafsu makan. Jadi ternyata perbedaan warna kulit pada setiap ras atau pada setiap individu itu pengaruhnya adalah melanocyte stimulating hormone. Bagaimana hubungan melanosit pada stimulating hormone ini pada proses kehamilan? Ternyata melanosit ini juga akan disekresikan pada masa kehamilan yang diproduksi di plasenta. Kemudian disekresikan ke dalam embrio atau janin dan pada plasma seorang ibu hamil, sehingga akan semakin mencapai puncak pada masa pertengahan kehamilan. Itu ditandai dari mana? Ditandai dari adanya terbentuk apa yang disebut dengan linea nigra. Jadi adik-adik mungkin nanti akan ketemu seorang ibu hamil yang mengalami ini yang disebut semacam garis gelap di pertengahan perutnya ini. Ini yang disebut dengan linea nigra. Linea nigra ini adalah yang berperan dalam pembentukannya ini adalah melanocyte stimulating hormone. Kemudian pada seorang wanita yang mengalami kehamilan juga biasanya ada komplikasi ataupun efek samping pembentukan plek-plek hitam pada bagian wajah atau pada organ-organ tertentu. Pada bagian wajah disebut dengan kloasma atau yang disebut dengan topeng kehamilan. Nah, proses pembentukan ini nanti akan secara otomatis menghilang setelah melahirkan. Karena hormon ini, hal ini terstimulasi karena pembentukan dari melanosit stimulating hormone ini yang semakin banyak pada proses kehamilan. Sehingga akan memicu terjadi hal seperti ini. Satu lagi yang tadi saya lupa sampaikan bahwasanya kenapa seorang ibu yang mengalami proses kehamilan, terutama trimester pertama itu sering mengalami mual muntah itu, ternyata itu lebih perannya itu karena ada peningkatan produksi hormon estrogen. Nah, kenapa kalau hormon estrogen itu bisa menyebabkan mual? Ternyata hormon estrogen yang dihasilkan, peningkatan hormon estrogen
pada proses kehamilan itu akan menyebabkan peningkatan pH dari asam lambung. Maka dengan adanya peningkatan pH atau produksi asam lambung, maka secara otomatis pH-nya akan menurun sehingga menyebabkan mual dan muntah pada ibu hamil terutama trimester pertama. Dan itu adalah proses yang normal. Kemudian hormon pada kehamilan yang lain adalah apa yang disebut dengan paratiroid hormon, yaitu hormon peptida yang dikeluarkan atau dihasilkan oleh kelenjar paratiroid yang bersama dengan vitamin D dan kalsitonin akan mengatur kadar kalsium dalam darah. Kenapa rupanya perlu diatur kadar kalsium dalam darah? Ingat pelajaran mineral, kalsium adalah salah satu elemen pembentukan tulang. Sehingga pada proses kehamilan untuk tumbuh kembang bayi dibutuhkan kadar kalsium yang tinggi untuk proses tumbuh kembang dari pembentukan tulang pada janin. Kemudian paratiroid hormon juga akan berperan pada jaringan ginjal yang berfungsi akan mengurangi kalsium dan aktivitas vitamin D sehingga proses penggunaan proses penggunaan kalsium atau penyerapan kalsium maupun fosfor di dalam sel di dalam saluran cerna ini menjadi semakin meningkat sehingga kebutuhan kalsium yang sangat tinggi yang dibutuhkan oleh janin baik itu janin ataupun ibu hamil itu bisa dapat terpenuhi. Jadi paratiroid hormon ini lebih pada proses tumbuh kembang terutama pada tulang. Nah, di sini saya perlihatkan bagaimana hormon paratiroid hormon ini bereaksi pada tulang, ginjal dan juga pada saluran cerna yang semua itu berujung pada peningkatan dari kalsium dalam serum sehingga serum mudah diserap oleh eh, janin melalui plasenta dan akan dibawa sebagai bahan untuk pertumbuhan tulang pada janin tersebut. Uh, Paratiroid hormon juga ternyata berfungsi pada proses selain pada proses kehamilan juga pada proses menyusui. Jadi paratiroid hormon tidak hanya berperan pada proses kehamilan juga pada proses menyusui. Bagaimana mekanisme aksinya? Biasanya seorang ibu akan mengkonsumsi diet yang tinggi kalsium, baik itu dari susu, baik itu dari obat-obatan yang diresepkan oleh dokter, yang di yang dikonsumsi oleh ibu hamil masuk ke dalam jaringan saluran cerna, kemudian serum kalsiumnya akan meningkat dan akan mengaruhi proses pembentukan tulang. Kemudian juga akan meningkatkan kadar ASI dalam mama seorang ibu yang baru melahirkan. Nah, kadar kalsium dalam serum yang masuk ke dalam ginjal itu akan di area absorpsi kembali dan akan menekan dari pelepasan kalsium dalam urin sehingga pada ibu hamil kadar kalsiumnya dalam urin itu biasanya harus rendah karena sudah direabsorpsi kembali untuk dibawa ke dalam pembuluh darah menjadi kadar kalsium dalam serum dan ini akan didistribusikan ke semua jaringan-jaringan yang membutuhkan. Kemudian juga ada tadi kita bicara hormon eh, per, hormon pada masa kehamilan. Kemudian ada hormon yang berperan pada persalinan yang pertama yaitu oksitosin.
Apa oksitosin adalah hormon alami yang merangsang kontraksi rahim saat melahirkan dan menyusui, sehingga akan mengaruhi aspek perilaku ibu yang melahirkan ataupun sistem reproduksi. Oksitosin ini lebih sering disebut dengan hormon cinta ya, karena hormon ini meningkatkan mood dari seorang ibu, bahkan pada orang-orang dengan jenis kelamin pria juga menghasilkan hormon oksitosin secara umum yang berfungsi untuk meningkatkan rasa mood. Nah, jadi lebih kepada perasaan senang, rasa senang ya. Nah, pada proses kehamilan ini oksitosin akan memegang peran penting dalam proses persalinan karena dia nanti akan mempengaruhi proses kontraksi bersama dengan peningkatan produksi estrogen, maka akan memicu terjadinya kontraksi pada rahim. Apa fungsi utama oksitosin? Yaitu merangsang kontraksi rahim sesaat sebelum proses melahirkan atau pada proses melahirkan. Kemudian merangsang kontraksi jaringan payudara untuk membentuk laktasi setelah melahirkan. Ternyata oksitosin juga bertindak sebagai pembawa pesan kimia di otak sehingga akan berperan penting dalam banyak perilaku dan interaksi sosial, misalnya gairah seksual, kejujuran, kepercayaan, romantisme, dan ikatan antara orang tua dan bayi yang baru dilahirkan. Nah, ini di sini slide-nya saya gambarkan, saya infokan bagaimana oksitosin dibentuk. Nah, di sini yang pertama, oksitosin distimulasi dengan adanya neurohipofisis pada hipotalamus yang akan melepaskan oksitosin di dalam hipotalamus dan akan diekspresikan ke dalam pembuluh darah. Nah, pada saat dia melahirkan akan bersama dengan estrogen membentuk kontraksi pada dinding rahim. Kemudian juga akan menyebabkan proses peningkatan dari proses pelepasan dari ASI pada breast atau pada payudara. Kemudian hormon yang berperan pada persalinan berikutnya adalah estrogen dan progesteron. Nah, di sini saya akan menunjukkan pada adik-adik semua, karena ketiga hormon ini tidak bisa terpisahkan. Dia memang harus bekerja secara bersama-sama, yaitu oksitosin, estrogen, dan progesteron. Bagaimana perannya? Pada saat seorang wanita yang hamil akan melahirkan, maka kelenjar pituitari akan melepaskan hormon oksitosin, di mana hormon oksitosin ini akan merangsang kontraksi pada uterus. Selain itu, hormon-hormon plasenta juga akan menghasilkan atau mensekresikan hormon estriol atau estrogen, di mana hormon estrogen bersama dengan oksitosin yang ada, jadi oksitosin dan estriol ini secara bersama-sama akan merangsang sel-sel rahim untuk mengadakan kontraksi. Kemudian dengan adanya estriol ini dan bersama dengan oksitosin, estriol dan oksitosin ini akan menghambat pembentukan progesteron, sehingga progesteron ini akan berkurang. Pada saat progesteronnya berkurang, maka proses penebalan dinding atau elastisitas ataupun penebalan dari sel-sel ataupun jaringan endometrium akan berkurang karena aktivitas progesteron yang menurun, sehingga akan memudahkan lepasnya plasenta dari
dinding rahim yang terimplantasi ke dalam endometrium. Kemudian selain peran dari kelenjar hipotalamus, kemudian juga plasenta, ternyata bayi ini sendiri pada saat dia mengalami kontraksi yang dipicu oleh dari pembentukan oksitosin dan estriol ini, fetus juga akan meningkatkan hormon prostaglandin. Nah, prostaglandin ini juga berperan untuk meningkatkan kontraksi dari uterus atau rahim sehingga proses kontraksi akan semakin kuat sehingga proses persalinan akan berjalan secara baik dan cepat seharusnya. Jadi saat akan lahir uterus mengalami stres yang menginduksi peningkatan estrogen atau estriol yang ini seperti saya katakan tadi, jadi plasentanya itu melalui plasenta akan membentuk estriol. Estriol akan menghambat progesteron dan meningkatkan kepekaan terhadap oksitosin. Otak akan melepas oksitosin, merangsang otot rahim untuk berkontraksi. Dan janin akan merespon kontraksi rahim dengan melepaskan prostaglandin yang memicu kontraksi rahim akan lebih lanjut. Dan akan berhenti semuanya saat persalinan selesai dan bayi lahir tanpa ada lagi peregangan dinding rahim karena begitu bayi ini lahir maka estrol akan diturunkan, oksitosin akan diturunkan, fetus juga tidak akan atau janin tidak akan melepaskan prostaglandin sehingga kontraksi uterusnya akan berhenti. Kemudian setelah bayi itu lahir, hormon-hormon masih tetap berperan yaitu hormon pada fase nifas. Jadi fase nifas itu adalah fase di mana seseorang wanita yang telah hamil melahirkan dan fase nifas adalah fase di mana proses pemulihan seorang ibu setelah melahirkan dan fase nifas ini biasanya berlangsung selama 6 minggu atau 40 atau 42 hari. Nah, selama proses nifas itu tubuh juga akan tetap menghasilkan hormon, salah satunya yaitu hormon prolaktin. Apa sih hormon prolaktin? Prolaktin itu adalah sebenarnya bagian dari hormon pituitari atau hormon-hormon yang dibentuk di sel pituitari atau hipotalamus. Ada prolaktin, ada follicle stimulating hormone, dan luteinizing hormone. Nah, setelah melahirkan, hormon prolaktin akan meningkat secara cepat. Di mana fungsi hormon ini adalah untuk menstimulasi terbentuknya ASI. Makanya, pada saat seorang ibu pasca melahirkan dia tidak menyusui bayinya, maka setelah 2 minggu proses peningkatan dari hormon prolaktin itu karena tidak dipakai untuk proses menyusui, maksud saya proses pelibatan dalam proses menyusui, maka hormon prolaktin ini akan mendapat signaling apa yang disebut dengan umpan balik negatif. Karena kadarnya tinggi terus selama 2 minggu dan tidak berkurang, maka tubuh akan menghentikan atau hormon-hormon dari pituitari tadi akan memblok pembentukan hormon prolaktin sehingga ASI-nya bisa menjadi berkurang. Jadi bisa dikatakan prolaktin ini berperan pada proses pembentukan ASI ataupun proses sekresi ASI tersebut. Jadi fungsinya tadi untuk pembesaran payudara dalam persiapan untuk merangsang produksi ASI. Bagaimana mekanisme ASI dari hormon prolaktin dan oksitosin? Ternyata proses persiapan untuk pembentukan ASI, baik itu jaringan kelenjar ASI-nya atau ukuran dari mama atau payudara seorang ibu yang baru melahirkan itu sangat dipengaruhi oleh sekresi dari hormon prolaktin dan oksitosin. Bagaimana mekanismenya? Jadi seorang ibu yang sudah melahirkan
maka bayi tersebut akan diinisiasi untuk melakukan proses menyusu pada payudara ibunya. Nah, proses menyusu ini ternyata yang pertama adalah proses menyusu ini akan mengaktifkan reseptor yang ada di dalam puting atau puting susu ibu. Nah, di sini ada reseptor yang distimulasi oleh aktivitas bayi yang menyusui, maka proses menyusui dari bayi ini akan mengaktifkan reseptor ini, akan merangsang apa yang disebut dengan sel-sel dari hipotalamus melalui proses ascending sensor informasi. Jadi dia mendapat informasi, maka tubuh akan melepaskan apa yang disebut dengan hormon oksitosin. Nah, pertama hipotalamus akan bereaksi dengan neuron oksitosin, maka akan dibentuk dengan oksitosin, dibentuk hormon oksitosin, sehingga oksitosin pada hipotalamus bagian posterior, maka kadar oksitosin akan meningkat. Nah, pada saat kadar oksitosin ini dibentuk semakin banyak dan akan meningkat dan akan dibawa melalui pembuluh darah ke jaringan payudara. Nah, pada saat sampai di payudara ini, oksitosin akan berikatan dengan reseptornya, maka reseptor ini akan memberikan sinyal untuk memberi informasi, kita lakukan apa yang disebut dengan kontraksi yang lembut atau kontraksi, sehingga semacam proses pemerahan. Jadi oksitosin ini berperan pada proses kontraksi sel, sehingga susu atau ASI yang dihasilkan dari pembentukan hormon prolaktin di bagian anterior pituitary, maka hormon-hormon prolaktin tadi akan meningkat sehingga akan berperan pada proses signaling, sehingga bersama dengan hormon peptida akan menghasilkan ASI. Jadi oksitosin fungsinya adalah proses kontraksi atau proses pelepasan dari ASI dari organ payudara, sementara prolaktin berfungsi pada proses pembentukan ASI itu sendiri. Jadi perlu diingat, oksitosin fungsinya adalah proses kontraksi payudara, dan prolaktin fungsinya adalah bagian dari proses pembentukan ASI bersama dengan hormon peptida. Jadi ini agak ribet nih ya, rame ya. Tapi ini perlu saya sampaikan bagaimana prosesnya. Jadi prolaktin tadi yang sudah dihasilkan oleh dihasilkan oleh kelenjar pituitari di bagian posterior, maka dia akan dilepaskan dan akan masuk pembuluh darah dan dibawa oleh pembuluh darah menuju payudara. Di payudara dia akan berpindah ke dalam sel-sel kelenjar mama. Di sel-sel kelenjar mama ini masuk ke dalam sel dan berada di badan Golgi, maka prolaktin ini bersama dengan hormon peptida akan melakukan sintesis protein di dalam DNA, di dalam inti sel, kemudian dibawa keluar ke dalam aparatus Golgi atau badan Golgi dan akan dikeluarkan, maka akan dibentuk apa yang disebut dengan ASI. Protein-protein itu dalam bentuk ASI. Nah, bagaimana cara keluarnya ini dipengaruhi oleh adanya hormon oksitosin yang akan melakukan kontraksi sel dan kontraksi organ, sehingga ASI-nya dapat keluar dari payudara ibu. Jadi saya resumikan kembali bahwasanya
proses pembentukan ASI itu dibentuk bersama hormon peptidase, bukan hormon peptidase, hormon peptida bersama dengan oksitosin dan hormon polipeptida dan hormon prolaktin. Prolaktin dan peptida berfungsi dalam pembentukan ASI dan hormon oksitosin berfungsi pada proses kontraksi otot. Jadi secara umum hormon oksitosin itu adalah hormon-hormon yang berfungsi pada proses mekanis, di mana dia juga merangsang proses kontraksi pada rahim, pada proses persalinan, dan dia juga berperan dalam proses kontraksi kelenjar mama untuk menghasilkan ASI atau mengeluarkan ASI dari payudara. Demikian yang dapat saya berikan mengenai hormon-hormon pada masa kehamilan, masa persalinan, dan masa nifas. Mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik dan bisa diserap. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Mesrida. Ada Baik, pertanyaan? silakan untuk yang tingkat 1 eh, ditanya, jangan jadi bingung ya. Itu sebenarnya sudah termasuk lengkap loh. Dan itu sudah mencakup hormon pada kehamilan, persalinan, dan nifas. Nanti pas lagi pemeriksaan fisik, misalkan tinggal 1, kenapa ada eh, ibu hamil itu garis-garis hitam? Kenapa ada bercak-bercak pada orang sesudah hamil itu bercak-bercak hitam? Pada ibu hamil juga ada bercak hitam pada wajah, kloasma gravidarum. Nah, tadi di situ sudah disampaikan Bapak praktisi. Yuk, tanya. Nanti ibu yang nanya loh. 2 kali pertemuan lagi kita yang review. Silahkan, apa tadi yang didapat? Livernia, hidupkan kameranya semua ya. Ya, silahkan.